Shalom, jemaat Tuhan Yesus yang terkasih. Marilah kita memasuki panggilan beribadah. Marilah kita masuk saat teduh sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh cukup. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini. Mari dengan bangkit berdiri, kita memasuki ibadah minggu ini dengan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 289, bait 145, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Mari kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Mari kita bersama-sama masuk saat teduh sejenak untuk meneliti kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saat teduh cukup, mari kita bersama-sama menyatukan doa litani pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun kami telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan kami turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa kami mengaku. Amin. Mari pengakuan dosa kita juga kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Saya undang bangkit berdiri.
dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Yesaya 44 ayat 23 demikian. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempit sorailah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengampuni kita karena kasih-Nya kepada kita. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Mari firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah kidung baru 167, Tuhan Yesus sahabatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Dan firman-Mu itu adalah menjadi hikmat di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada saat ini boleh memberikan pengertian kepada kami dan boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah, kami semua anak-anak-Mu di tempat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit tergoyah, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam damai dan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah Roh Kudus dan baptisan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentunya ini nanti sangat berkaitan sekali di dalam kehidupan kita akan karya Roh Kudus dan bagaimana kita bersama-sama memaknai baptisan di dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan sudah dibaptis. Dan tentunya baptis itu bukan hanya sekedar sesuatu lambang, bukan hanya sekedar sesuatu peristiwa rohani di dalam kehidupan kita yang lewat begitu saja. Tentunya itu sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa dan di situ manusia terus hidup di dalam kejahatan, manusia hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Orang akan mengalami kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah sebenarnya Allah sendiri datang di dalam Tuhan Yesus.
untuk menyatakan karya kasih-Nya. Tapi untuk memperjelas itu semua, Allah pun juga berkarya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus selain di dalam kerangka untuk memelihara, menjaga umat-Nya, senantiasa hidup di dalam karya anugerah Tuhan, tetapi juga berkarya untuk menginsyafkan manusia. Jadi ingin membawa manusia itu senantiasa hidup di dalam kehendak Allah. Sehingga kehidupan manusia terpelihara, kehidupan orang percaya terpelihara, tetap di dalam karya keselamatannya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini ingin menyampaikan bagaimana karya baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pionir atau itu menjadi awal dari seluruh proses baptisan terhadap manusia di dalam dirinya. Sehingga ketika setiap orang yang dibaptis, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan itu dibaptis di dalam namanya, akan senantiasa hidup di dalam perkenan Tuhan, dan senantiasa juga dipanggil untuk senantiasa menjalankan misi atau tugas panggilan untuk memberitakan karya kasih Tuhan yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, namun kita juga perlu mengerti tentang makna baptisan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Baptisan itu dari kata baptiso, diselamkan, dicelupkan, atau dimandikan. Unsur dasarnya adalah air. Itu adalah sebagai simbol pembasuhan dosa. Simbol pembasuhan dosa, di mana oleh karena karya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia ditebus. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes menjadi pionir, menjadi awal dari umat manusia mengalami penebusan dari Allah, menempatkan diri sebagai manusia, dan di situ Tuhan Yesus mewakili manusia. Bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dan baptisan. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang datang itu membaptis dengan Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengalami kesadaran diri bahwa dirinya hidup oleh karena kuasa dosa, dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan disitulah mereka mengalami keinsafan oleh karena karya Roh Kudus di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya boleh mengalami karya anugerah Tuhan. Dan karya Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin manusia itu untuk tetap hidup di dalam karya penyelamatannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan tadi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, baptisan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, setiap orang percaya boleh mengalami karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang itu boleh mengalami pembasuhan, orang itu dimandikan, orang itu diselamkan, orang itu diperciki,
Maka di situ boleh menjadikan manusia itu boleh mengalami akan karya anugerah Tuhan. Menyadari bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Ini berarti bahwa ia mengakui hanya melalui Yesuslah ia beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Hanya Yesuslah yang menjadi penggerak di dalam aktivitas hidupnya dan semua kebaikan yang diperbuatnya. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, makna baptisan bagi setiap orang percaya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika saudara dan saya dibaptis, maka disitulah kita boleh mengalami hidup di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Dan di situ pun kita mengakui bahwa Yesuslah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi penggerak di dalam setiap aktivitas dan semua kebaikan yang kita perbuat. Yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita ketika kita memaknai baptisan di dalam kehidupan kita. Sudahkah Yesus itu menjadi penggerak hidupmu, yang menggerakkan hidupmu kepada kehendak-Nya, yang menjadi penggerak hidupmu untuk terus senantiasa hidup di dalam karya kasih Tuhan, untuk menjadi penggerak hidupmu untuk melakukan kebaikan di dalam hidup. Mari kita diajak untuk merenungkan itu. Jangan-jangan yang menjadi penggerak di dalam kehidupan kita adalah penggerak diri kita sendiri, ego kita, kepandaian kita, pengertian kita sendiri, bukan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita adalah bahwa baptisan ini sungguh membutuhkan partisipasi manusia, membutuhkan tanggapan dari manusia. Oleh karena seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes bahwa baptisan itu di dalam kerangka pertobatan dan pengakuan dosa. Saudara dan saya meyakini bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak mampu keluar dari kondisi dosa itu, sehingga kita mengalami kematian. Oleh karena itu ketika kita boleh mengalami baptisan, dan di situ ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita, maka itu merupakan peristiwa yang patut kita renungkan bahwa baptisan itu menjadi dorongan dalam kehidupan kita untuk senantiasa menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Apa tuh tujuan pengakuan dosa di hadapan Tuhan? Tentu di dalam kerangka kita mengakui setiap dosa kelemahan kita. Oleh karena di dalam pokok-pokok ajaran gereja itu ada yaitu pertobatan dasar dan juga pertobatan senantiasa. Pertobatan yang terus menerus. Pertobatan dasar adalah ketika kita semua mengakui dosa kita dan kita menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pertobatan senantiasa itu adalah pertobatan yang terus menerus dengan kesadaran bahwa di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, dalam kehidupan kita bisa jadi dalam kehidupan kita melakukan dosa. Dan dosa itu terus ada. Oleh karena itu pengakuan dosa atau pertobatan yang terus menerus perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, melalui peristiwa baptisan yang kita terima boleh mengingatkan kita bahwa pengakuan dosa yang kita lakukan, pertobatan yang kita lakukan, itu ingin menempatkan kita kepada anugerah Tuhan secara terus menerus di dalam kehidupan kita. Tentunya
itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita juga, kita diingatkan melalui peristiwa baptisan ini, bahwa bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita juga terus menyadari dalam kehidupan kita bahwa kita pun berdosa? Setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari mungkin kita melakukan hal yang menyakitkan sesama kita, membenci sesama kita. Mungkin dalam kehidupan kita juga memberontak kepada atau melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan terus, oke Tuhan, aku saat ini mengakui, aku mau tetap hidup di dalam anugerah-Mu. Sehingga ada perubahan di dalam kehidupannya, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jadi ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ketika berucap, saya mengakui dosa, saya bertobat. Tetapi harus ditunjukkan di dalam perubahan. Itulah yang bisa dilihat. Ketika saudara-saudara, ketika kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, kalau mungkin secara pribadi kita mungkin bisa merasakan, tapi kalau kita bersama-sama di dalam kehidupan bersama, maka ketika persekutuan itu di dalam persekutuan pertobatan itu bisa dilihat. Aku menyatakan pengakuan dosa, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Memang kita tidak bisa menghakimi apakah dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak, tetapi perubahan itu bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan baru. Kita tinggalkan kehidupan lama di dalam dosa. Ada perubahan yang radikal yang mengarah kepada Yesus Kristus dan kehendaknya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan menjadi jembatan atau yang menghubungkan manusia dengan Roh Kudus. Siapapun yang mengalami baptisan, siapapun yang mengalami dimandikan, mengalami dicelupkan dalam Roh Kudus, sehingga dia akan menyatu dengan Allah dan akan senantiasa berperan serta bersama-sama dengan karya Allah. Jelaslah bahwa orang yang dibaptis harus bersedia bekerja sama dengan Roh Kudus yang menginsafkan dirinya, dari pelanggarannya, dan memampukan tetap mengalami anugerah Allah melalui setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan Allah di dalam Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Itu menjadi hal yang sangat penting. Sebab itu akan membawa kehidupan kita kepada kehendak-Nya. Kita akan melihat jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kita tidak menganggap penting Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang senantiasa menginsafkan kita, mengingatkan kita, maka hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita menjadi sia-sia. Oleh karena kita tetap hidup di dalam ketegaran hati, kesombongan hati kita, keangkuhan di dalam hati kita. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin diingatkan kepada kita.
kemarin hari ketika Pak Kasman sedo ya, jam 11 itu ya, jam 11 malam. Ketika pulang begitu, kok saya itu kabur ya, mata saya itu kabur, kok enggak apa, naik motor itu kok semua itu goyang gitu. Bapak Ibu jadi kasih Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata kacamata saya kok kocone ceblok, sehingga saya berjalan, Mas, saya gonceng ke Mas Samuel itu, Mas, kok saya ini kok kabur ya Mas ya, kok goyang Pak motor ya Mas, ketika ada sinar kok padahal kacamata tangguh. Ternyata bolong Bapak Ibu jadi dikasih Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu jadi dikasih Tuhan, saya membutuhkan, ternyata saya bisa melihat jelas ketika saya membutuhkan kacamata saya. Sampai di rumah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan masih goyang, perjalanan sampai di Karanggeneng itu yos koyo orang goyang begitu. Saya membutuhkan kacamata. Pagi-pagi sekali jam 5:30 ya, saya ke makam Bapak Ibu saya dikasih goleki kacamata ini. Karena saya butuh kok. Sebab kalau tidak dengan kacamata saya tidak jelas kan begitu. Menjadi jalan goncang. Dan ini menjadi gambaran di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak menganggap penting, maka kehidupan kita menjadi goncang, kehidupan kita menjadi goyah Bapak Ibu. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi puji Tuhan kacamata ketemu, saya pasang begitu. Ya, segala sesuatu menjadi jelas kan begitu. Ketika kita percaya kepada Roh Kudus dan kita senantiasa, Roh Kudus menjadi hal yang penting, Allah menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kehidupan kita menjadi jelas. Kita boleh mengerti, kita boleh tahu kemana kita harus berjalan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Kehidupan kita tidak akan goyah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap perkataan dan tindakan kita pun tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Senantiasa mengingatkan kita, menginsafkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendaknya, lurus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, 3 hal yang sangat penting yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita boleh mengalami baptisan dan kita boleh menghayati baptisan Kristus yang menjadi pionir yang mengawali baptisan terhadap manusia di dalam diri Kristus. Maka yang pertama, mari Bapak Ibu jadi kasih Tuhan, kita senantiasa menjalani kehidupan kita di dalam Kristus. Kristus dalamku dan aku di dalam Kristus. Yesus Kristus menjadi daya gerak di dalam hidupku untuk menjalani kehidupanku. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita boleh bersama-sama menghayati bahwa ketika peristiwa baptisan boleh mengingatkan kepada kita akan dosa, bahwa dosa membawa kematian. Oleh karena itu, peristiwa baptisan ini dan oleh karena kuasa Roh Kudus, kita semua boleh diinsafkan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan.
Dan tentunya pengakuan dosa bukan hanya sekedar di dalam mulut, tetapi juga perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan itu adalah perubahan yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang boleh mengalami pembaptisan di dalam Roh Kudus oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus membangun atau menyatu dan tinggal bersama dengan Allah. Dan kita pun juga terlibat di dalam karya kasih-Nya. Di dalam Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita kepada setiap kehendak Tuhan. Roh Kudus ingin menyatakan dengan jelas, ini loh hidupmu. Kamu telah hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah hidup di dalam persekutuannya. Persekutuan di dalamnya. Bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudus di dalam hidupmu. Wujudkan semua di dalam setiap perkataan dan tindakan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk saat ini sejenak. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Dan sebagai pengakuan atas baptisan kita, kita menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama merasakan karya kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami boleh menghayati akan karya Roh Kudus yang menginsafkan kami semua, sehingga kami boleh senantiasa mengalami anugerah Tuhan. Dan saat ini pun juga kami boleh menghayati akan baptisan, di mana kami boleh mengalami pembasuhan dosa oleh karena karya Allah dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami boleh mengalami baptisan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kami semua boleh mengalami karya anugerah Allah dalam kehidupan kami. Kami boleh Engkau basuh, kami boleh Engkau tebus dalam kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, kami boleh mengalami hidup baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami, Tuhan Yesus Kristus, menjadi daya dorong, menjadi penggerak di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Baik itu di kantor, di dalam pergaulan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami. Demikian juga Tuhan, melalui peristiwa baptisan ini Kau mampukan kami untuk terus senantiasa menyadari akan dosa-dosa kami, dan kami bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
sehingga kehidupan kami terus senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus menjalani kehidupan baru dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus senantiasa meninggalkan dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepadamu. Saat ini juga Engkau mampukan kami untuk senantiasa kami boleh menjalani hidup kami di dalam persekutuan dengan Allah di dalam Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus menginsafkan kami dan senantiasa bekerja berkarya di dalam hati kami. Demikian juga Tuhan, kami boleh terus senantiasa terbuka terhadap karya Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh jelas dan nyata hanya tertuju kepadamu. Dan kehidupan kami melalui setiap perkataan dan tindakan kami adalah menyatakan Allah dalam Roh Kudus di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam karya Roh Kudus yang terus nyata di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesedihan oleh karena ditinggal oleh saudara atau suami terkasih, terlebih ibu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Demikian juga Tuhan, tidak lupa kami terus senantiasa serahkan juga Bapak Didi ke dalam kuasa kasih-Mu. Saat ditinggal oleh istri terkasih, Tuhan juga memberkati, terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepadanya. Terlebih di dalam rangka mendidik anak-anaknya, Tuhan terus akan senantiasa menolong di dalam kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon berkat pemulihan kesembuhan untuk mereka semua. Kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi umat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kehidupan oleh karena pergumulan di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan senantiasa menolongnya, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang saat ini beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, teguhkan imannya. Biarlah kami terus mengalami persekutuan di dalam tubuh Kristus, satu Allah, satu baptisan, dan juga satu roh. Kami boleh mengalami keindahan di dalam persekutuan, walaupun toh kami beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan urapi anak-anak-Mu ini boleh senantiasa menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan ungkapan doa, syukur dan syafaat kami. Kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan ataupun persembahan lainnya, dengan hitung jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allah.
kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan, kuduskan dan berkati. Semua ini hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk. Warta gereja, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Heri Purno pada saat ini. Warta gereja yang pertama, pemberkatan dan peneguhan perkawinan antara Saudari Epik Mariati putri Bapak Ibu almarhum Pariadi yang bertempat tinggal di Perumahan Baru Sapen, Kelompok Getsemani, dengan Saudara Aga Oktawirana putra Bapak Ibu Edi Siswo Prasetyo dari Slawi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 10 di Gereja Mapagan. Bila ada keberatan dari warga, mohon menghubungi majelis. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang kedua, pendadaran persiapan perjamuan kudus reguler akan diadakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 dalam ibadah tatap muka dan online. Mohon perhatian dari warga jemaat. Yang ketiga, perjamuan kudus akan dilayankan pada tanggal 7 Februari 2021
di Gedung Swakul pagi dan siang, serta tanggal 14 Februari 2021 di Gedung Mapagan dan Gunung Pati. Mohon perhatian dan kesiapan jemaat dengan mengikuti pendadaran. Yang berulang tahun sepekan depan, Bapak Murcito dari kelompok Getsemani, Ibu Marta Ayu Widyaningrum dari kelompok Getsemani, Bapak Sudarto dari kelompok Sion, Saudari Stefania Anggita Arumdani dari kelompok Zaitun, Bapak Christian Dani Kusuma dari kelompok Getsemani. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun. Mohon dukungan doa dari jemaat kepada yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja. Jemaat yang bangkit berdiri, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita saat ini dengan nyanyian Hidung Baru 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.